Hai guys, spesial lebaran kali ini saya akan merangkum film berjudul Catatan Harian Menantu Sinting tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali pernikahan duo sejoli bernama Minar dan Sahat. Minar si anak tunggal dan kedua orang tuanya sudah tumbang. Sementara Sahat si anak batak dengan keluarga hebohnya. Pertama ada Bang Monang yang di PHP-in sepupunya sehingga mati rasa terhadap wanita dan lebih memilih jadi playboy. Kedua Kak Rumondang dan suaminya yang baru mendapat anak laki-laki di urutan kelima. Ketiga, Kak Rumongga dan suaminya yang memiliki dua anak bernama Susah. Keempatnya adalah maskot Mama Mertua. Setelah menikah, Sahat dan Minar udah ada niatan beli rumah sendiri, namun kepentok harga. Menjadi 18.880 saja. Mau ngontrak, tentu saja dicegah Mama. Bahkan ia mau memberikan ranjang keramatnya. Tiap pagi, Sahat dan Bang Monang bekerja di kantor. Mama buka kios, sementara Minar bekerja freelance sebagai penerjemah. Malam hari, waktu main, Sahat dan Minar keganggu dengan bunyi ranjang keramat Mama. Solusinya, mereka mengolesi engsel-engselnya menggunakan minyak. Saatnya piknik ke surga. Tentu saja ini salah karena bunyi ranjang tersebut sebagai alarm bagi Mama untuk mengetahui ketika Sahat dan Minar sedang main. Nyatanya mereka nggak mau punya momongan dahulu karena masih mau menikmati hidup dan karir. Tentu saja hal ini ditentang Mama dengan bukti temuan kondom di kamar Sahat dan Minar. Jangan lagi kalian pakai gini-ginian. Sahat yang baru pulang kerja pun turut kena semprot. Ia nggak bisa berkutik menuruti kemauan Mama. Minar pun bersedia. Syaratnya Sahat harus DP rumah supaya terbebas dari Mama. Suatu ketika Bang Monang memperkenalkan pujaan hatinya yang baru bernama Ajeng. Mereka mau nikah. Kau baru Jawa? Iya tante. Sahat nggak excited beli rumah karena ia terlanjur berjanji dengan Mama mau pindah setelah Minar hamil. Alasannya masih tentang ranjang keramat. Minar yang ngambek membuat Sahat berinisiatif merayu mamanya agar diperbolehkan pindah. Pelan tapi pasti, misi berhasil. Boy mau marjabu sendiri. Dah. Esok hari, mereka benar-benar boyongan dibantu Bang Monang dan Mama. Perjalanan bahagia banget. Inilah rumah baru mereka. Hal pertama yang dilakukan adalah main di ranjang baru. Baru teman-teman juga. Malam hari, terdengar suara bel rumah. Itu adalah Mama yang datang dalam keadaan sedih karena di PHP Bang Monang nggak jadi nikah. Sampai-sampai Mama nggak mau melihat Bang Monang sehingga minta tinggal di sini. Satu yang selalu disinggung Mama adalah, Sudah positif kau Minar? Belum Minang. padahal Sahat dan Minar udah berusaha keras. Minar pun memutuskan kerja kantoran untuk meminimalisir pertanyaan Mama. Pulang kantor, Mama dapat door prize HP baru sehingga mau diajarin sama Minar. Mar selfie, mar Facebook. Kegaptekan Mama sampai-sampai mengganggu aktivitas kantor Minar. Beliau sampai minta tolong buatin status Facebook. Rapat pun Minar digangguin telepon dari Mama yang mengeluh karena Minar lupa mesenin Gojek buat Mama di pasar. Kelakuan Mama yang suka nelpon dan mengganggu membuat Sahat dan saudara-saudaranya sepakat memblokir sementara nomor Mama.
Terus kau nggak ngajak-ngajak aku gitu kan? Keesokan harinya, Sahat dan Minar konsultasi ke dokter fertilitas. Tentu saja Mama ikut. Masalahnya ada di serdadu Sahat yang banyak, tapi tidak pandai berenang. Sahat sulit menerima hal ini. Sebaliknya, Mama semakin perhatian dengan asupan-asupannya. Tetap saja, Sahat nggak bergairah di malam hari dan memilih tidur cepat. Di kantor, lagi-lagi Minar ditelepon Mama yang nggak bisa membuka password HP-nya. Beliau juga mengaku sedang marahan dengan Sahat setelah Mama ngehack Facebook-nya dengan membuat status memalukan. Jam pulang kantor, Sahat nggak kunjung penjemput Minar. Ditelepon pun nggak aktif, sehingga Minar pesen gokar menuju kantornya Sahat. Inilah dia, hanya termenung di balkon. Sahat malu karena orang-orang di Facebook menertawakannya. Menurut Minar, Sahat nggak perlu sedih karena yang bisa menentukan kebahagiaan rumah tangga hanya mereka sendiri, dengan atau tanpa anak. Aku lebih sayang kau, Minar. Pulang kantor, Sahat langsung menemui mamanya saling minta maaf. Diceritakan, Sahat pulang dinas dari Australia. Ia membawa oleh-oleh sebuah mainan untuk Minar. Bahagia banget Sahat kembali ke rumah, disambut Mama dengan berbagai oleh-olehnya. Mainan diberikan ke Minar, ia bahagia sekali sehingga eksekusi langsung dilakukan. Hari ini, Mama mau pulang sebagai persiapan acara ulang tahun Bang Monang. Sahat dan Minar pun semangat sekali karena bisa bebas beraksi. Sayang, mainan kemarin ketelesut. Mereka lanjut datang ke acaranya Bang Monang. Benar saja, ternyata mainan Sahat dan Minar terbawa Mama yang dikiranya senter. Sekeluarga mereview karena lampu nggak terang dan bisa bergetar. Kok pegang vibrator? Kalkulator. Mama mau mengembalikannya dengan syarat mereka harus ikut Mama datang ke pesta pernikahan. Kali ini Minar terlibat langsung menjunjung tanduk. Lanjut makan-makan, urusan serdadu Sahat yang nggak bisa berenang pun jadi bahan gosip Mama dan teman-temannya. Kurang pintar gak si Sahat itu berenang? Saking malunya, Sahat pergi duluan. Namun di tengah jalan, Minar pingsan. Bangun-bangun, Minar di rumah sakit dengan kabar baik jika dirinya hamil. Malam ini juga, Mama mengembalikan mainan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mama mengadakan syukuran kehamilan Minar. Kabar baik juga, Bang Monang mengenalkan Intan sebagai calon istri yang sama-sama berdarah Batak. Pesta pernikahan besar-besaran adat Batak Bang Monang pun benar-benar terrealisasi. Tiba-tiba perut Minar mules karena air ketubannya pecah. Cepat-cepat mereka ke rumah sakit dan segera ditangani dokter-dokter ahli. Sahat yang niat membantu malah pingsan. Kepanikan double dirasakan Minar sampai-sampai ia ikutan pingsan. Bangun-bangun sudah ada Mama di sampingnya yang nyemangatin hingga bayi Minar benar-benar lahir. Sejak saat ini Minar sadar jika Mama tidak seburuk yang ia pikirkan. Justru menjadi satu-satunya orang yang bisa aku andalkan di hari persalinanku. Lebih lanjut, Mama mengajari Minar memandikan bayinya. Ini mengingatkannya dengan kedua orang tua Minar yang telah tumbang sejak dirinya bocil. Kebahagiaan berlanjut ketika keluarga besar Sahat datang turut merayakan kelahiran anggota keluarga baru mereka. Anak ini diberi nama Natania Marturia Purba dan sudah dibawa pulang. Semua kisah Minar diabadikannya dalam sebuah buku yang akhirnya berhasil terbit dan diberikan ke Mama sebagai hadiah. Satu permintaan Mama, yaitu Minar harus hamil lagi demi mengejar lahirnya anak laki-laki sebagai penerus marga. Inang, Natania aja baru 3 bulan. Film pun berakhir.